Anak-anakku sekalian, saya akan umumkan tentang siswa atau siswi yang berprestasi pada semester ganjil ini. Akan dimulai dari kelas 10 IPA 1. Saya akan sebutkan juara 3, juara 2, dan juara 1. Namanya yang disebut langsung maju ke depan. Nama Ananda atau anak yang saya sebutkan segera langsung maju ke depan. Peringkat 3 untuk kelas 10 IPA 1 diraih oleh Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, berkat maunah dari Allah kita bisa melaksanakan acara anugerah siswa berprestasi dan penerimaan raport untuk semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Semoga ini memberikan nilai tambah barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita selalu mengharap akan syafaat beliau nanti di hari yang memang sangat menentukan apakah kita akan ke surga atau ke neraka, dan kita hanya butuh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah hari penganugerahan siswa berprestasi. Itu berarti bukannya siswa yang tidak mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 itu tidak berprestasi, bukan seperti itu. Semuanya berprestasi. Semuanya punya potensi. Semuanya punya keunggulan. Tentu keunggulan ini tidak sama. Keunggulan ini tidaklah monolitik. Keunggulan ini bermacam-macam. Karena itu, walaupun kemudian nanti diumumkan ada juara 1, ada juara 2, ada juara 3, sebenarnya diri kalian itu adalah juara semuanya. Kenapa begitu? Karena menurut teori dari Howard Gardner, jadi dalam bukunya Frame of Mind, the Theory of Multiple Intelligence. Jadi Howard Gardner itu mengemukakan 9 kecerdasan dari manusia. Apa itu? Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Ada anak yang jago dalam komunikasi, dalam bahasa. Tidak semuanya seperti itu, tapi
ada sebagian anak yang memiliki keunggulan di bidang verbal linguistik. Kita harus hargai itu. Misalnya di dalam pelajaran itu ada dalam pelajaran misalnya bahasa Indonesia, tetapi dalam proses komunikasinya, bukan dalam hal grammarnya misalnya dan sebagainya. Demikian juga ada anak yang memiliki keunggulan atau kecerdasan dalam hal ritmik kinestetik misalnya. Jadi ada anak yang memiliki kecerdasan dalam gerak atau olahraga misalnya. Kan orang punya keahlian bermain pingpong yang bagus, itu kan tidak mungkin dimiliki oleh semua orang. Dia memiliki kekhususan tertentu dan tidak bisa semua orang meniru bakat dan potensi dia. Karena itu kita juga harus menghargai orang yang memiliki kecerdasan dalam bidang kinestetik atau olahraga. Misalnya ada teman kita yang memang jago dalam hal bulu tangkis misalnya, kita hargai karena itu adalah bagian dari kecerdasan yang ia miliki. Karena itu anak-anakku sekalian, kita harus saling menghargai keunggulan kita masing-masing, sehingga ketika nama kita tidak disebut juara 1, juara 2, juara 3, kemudian seolah-olah kita itu tidak ada apa-apanya. Itu hal yang keliru, bahwa setiap manusia dilahirkan dengan potensinya masing-masing, tinggal bagaimana kita memupuk kemudian mengaktualkan potensi itu. Jadi misalnya ya, potensi itu begini, semua manusia itu punya potensi, tinggal bagaimana kalian memecahkan potensi itu. Misalnya kaca ya, kaca itu kalau dilempar pakai batu itu kira-kira pecah apa tidak? Pecah. Kenapa kaca itu pecah? Karena dilempar pakai batu, begitu ya? Nah, jawaban yang benar adalah karena kaca itu punya potensi untuk pecah. Kalau kaca itu tidak punya potensi untuk pecah, dilempar bagaimanapun dia tidak akan pecah. Misalnya seperti ban, kalian lempar dengan batu sekuat tenaga, mantul ya. Ya nggak pecah. Jadi sekali lagi, kaca itu pecah karena dia punya potensi untuk pecah. Satu. Nah, yang kedua, bersamaan ya dengan tabrakan atau dibenturkan dengan benda keras seperti batu, akhirnya kemudian kaca itu menjadi pecah. Jadi kaca itu pecah, potensinya pecah, menunggu batu sampai kepadanya. Sama seperti kalian itu sudah punya potensi, tinggal bagaimana cara agar memecahkan potensi itu. Karena potensi itu bisa dipecahkan melalui 3 hal. Pertama, potensi itu memang sudah merupakan bawaan, bakat ya, sudah merupakan bawaan dari lahir, genetik, hereditas, sudah turunan, dia punya bakat. Tetapi sekali lagi, dalam kenyataan bakat itu tidak bisa berbicara apa-apa kalau memang bakat itu tetap terpendam ya. Makanya banyak orang mengatakan kamu punya bakat tapi masih terpendam, masih tertimbun reruntuhan apa. Nah, karena itu selain juga hereditas, potensi itu adalah karena lingkungan. Lingkungan kalian berada di lingkungan yang semuanya memiliki disiplin yang tinggi, kemudian selalu punya komitmen untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran misalnya. Tetapi tidak cukup hanya dengan lingkungan saja.
kalau kalian tidak mengimbanginya dengan proses habituasi. Apa itu habituasi? Habituasi itu adalah pembiasaan. Jadi kalau kalian tidak membiasakan diri dengan disiplin yang kuat, dengan semangat belajar, maka itu semua juga sia-sia. Sekali lagi, kami sebagai kepala madrasah dan juga semua dewan guru itu menghargai semua potensi yang kalian miliki, sehingga tidak perlu down, tidak perlu kemudian berkecil hati ketika nama-nama kalian itu tidak diumumkan sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3. Kalian tinggal nanti ketika menerima raport, kalian lihat, oh nilai saya kok misalnya ya, kok rendah semua, rata-ratanya misalnya 7. Kalian lihat lagi, oh ternyata nilai materi nilai materi seni budaya saya 9,9 misalnya. Nah, berarti itu kemampuan kalian, itu potensi kalian yang harus dilejitkan. Karena sekali lagi, banyak orang yang pintar, ya, banyak orang yang memiliki IQ yang sangat tinggi. Siapa misalnya yang memiliki IQ yang tinggi? Misalnya Albert Einstein misalnya 160, atau siapa? Leonardo da Vinci misalnya, dan semuanya, Isaac Newton misalnya, atau Stephen Hawking misalnya. Orang-orang yang rata-rata memiliki IQ tinggi seperti Einstein, seperti Thomas Alva Edison, itu mereka itu gagal dalam sekolah. Mereka itu diusir oleh gurunya karena sebelum-sebelumnya mungkin karena mereka punya autis dan sebagainya, kemampuan berpikirnya lebih tinggi daripada yang lain, sehingga selalu merasa bosan di kelas dan sebagainya, sehingga dia kemudian dikeluarkan dari sekolahnya. Tetapi sekali lagi, bahwa kecerdasan IQ itu kan kecerdasan IQ ya, kecerdasan IQ itu memang banyak gagal ketika dia harus bersama-sama dengan yang lain. Tetapi bahwa kecerdasan IQ saja tidak cukup, kita dibekali dengan kecerdasan emosional, dan lebih tinggi lagi kecerdasan spiritual. Karena itu coba kita perhatikan bagaimana misalnya Isaac Newton misalnya, ketika dia sedang duduk-duduk di bawah pohon kelapa, tiba-tiba, atau pohon apel gitu ya, tiba-tiba apelnya jatuh, plek. Nah, ketika apel itu jatuh, langsung muncul insight, langsung muncul ilham, langsung muncul kilatan pikiran atau lompatan pemikiran. Langsung tiba-tiba Newton itu berpikir, loh, kenapa apel bisa jatuh ke bumi? Sehingga lahirlah kemudian muncul teori gravitasi, ya, hukum Newton, gravitasi bumi. Itu lahirnya sebuah ilmu itu bukan karena kecerdasan intelektualnya, bukan, tetapi karena ada ilham, ya, karena ada insight, karena ada lompatan pikiran, karena ada gagasan, ada ide yang sebelumnya tidak pernah terfikir oleh orang. Padahal setiap hari apel itu, kelapa itu, atau apapun yang ada di atas itu akan jatuh ke bumi. Itu tidak pernah terfikirkan. Karena tidak pernah terfikirkan, tidak pernah difikirkan, kemudian tidak pernah kemudian dibuat teorinya. Nah, karena itu adik-adik sekalian, anak-anakku, kecerdasan saja tidak cukup. Butuh kreativitas, butuh banyak gagasan, butuh ide, dan ide itu tidak datang dari pikiran logik. Dia tiba-tiba muncul begitu saja, dan itulah yang harus ditangkap oleh siapa saja, terutama bagi mereka yang punya agama,
terutama bagi mereka yang punya Tuhan, yang punya kekuatan spiritual, sehingga kita melihat bagaimana para nabi itu merupakan insan-insan yang sangat cerdas, insan-insan yang sangat jenius, karena mereka memiliki kecerdasan spiritual. Oleh karena itu Howard Gardner dalam 9 intelijensinya itu kemudian meletakkan kecerdasan spiritual menjadi kecerdasan yang ke-9. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa mari kita semua dalam rangka menimba ilmu, bagaimana caranya mendapatkan barokah ilmu, yaitu dengan memperbaiki sikap kita terhadap guru, niat kita dalam rangka pengabdian kepada Allah dalam mencari ridhonya. Karena itu ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sangat panjang ayatnya, ujungnya itu kalau saya bacakan sangat panjang, kita ambil ujungnya saja. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Jadi dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan wattaqullah, bertakwalah kamu sekalian, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan memberikan atau mengajarkan kepada kamu akan ilmu, ya. Allah akan mengajarimu. Dan Allah itu Maha mengetahui. Nah, adik-adik sekalian, karena itu mari kita perbaiki niat kita, bahwa ilmu itu bukan apa saja yang tertulis, tetapi ilmu itu spektrumnya sangat luas, meliputi segala hal. Apa yang kita lakukan, apa yang kita temukan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan semuanya apa yang kita rasakan ini, itu adalah semuanya adalah ilmu yang betul-betul harus kita resapi, kita manfaatkan. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa kalian semua harus bertakwa. Itulah tujuan dari pendidikan nasional, mencetak, ya, manusia, insan Indonesia itu yang beriman dan bertakwa, dan seterusnya dan seterusnya. Yang paling penting itu beriman dan bertakwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Anak-anakku sekalian, saya kira itu bagian pengantar dari penganugerahan siswa berprestasi ini. Semoga kedepannya kita bisa menata lebih baik lagi, bahwa jangan pernah ada rasa kecewa terhadap Anda saat ini. Yang Anda lakukan hanyalah introspeksi dan kemudian meningkatkan rasa syukur dan ghirah dalam menuntut ilmu, sehingga kemudian ketika kalian keluar dari pesantren, kalian akan merasakan barokahnya ilmu ketika menuntut ilmu di dalam pondok pesantren. Itu saja, semoga yang sekelumit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
كيفما حبكم كيفما أهواكم ما سوى